Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Oke, ngobrolin soal kota Gresik nih sekarang. Nah, Gresik ini merupakan salah satu pusat industri yang ada di Jawa Timur ya. Di daerah sini ini memiliki banyak potensi seperti potensi wisata alam ya, terutama di daerah Bawean ya, yang juga bisa dikatakan tempat yang lagi ini banyak diminati oleh wisatawan, baik itu wisatawan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, ternyata Gresik juga memiliki potensi yang lainnya lagi, yaitu wisata religi yang udah banyak yang tahu. Nah, seperti wisata religi ke Sunan Giri, kemudian ke Sunan Gresik, dan juga ada makam tertua di Asia Tenggara, yaitu makam Fatimah binti Maimun. Oke, selain itu, nah ada juga ya kuliner-kuliner yang bisa didatangi ke sini, bisa dicari di sini maksudnya ya. Nah, seperti ada otak-otak bandeng, ada pudak, terus kemudian ada nasi kerawu dan sebagainya, bisa Anda temukan kalau Anda datang ke sini. Oke, Gresik ini juga dulu ini pernah menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di tanah Jawa ya. Nah, karena ya seperti ya saya katakan tadi, ada Sunan Giri makamnya ya, terus kemudian ada makam dari Sunan Gresik. Nah, itu menandakan bahwa Gresik ini dulu pernah menjadi tempat yang sangat penting ya dalam pengembangan agama Islam di tanah Jawa dan juga di luar Jawa ya. Oke, dan yang akan saya obrolin lagi karena Gresik ini ya ada kaitannya sama daerah religius, dan di tempat-tempat religius ini kita bisa menemukan ada damar kurung ya. Ini terutama di dekatnya makam Sunan Giri ya waktu itu. Nah, ada damar kurung. Apa sih damar kurung itu? Damar kurung ini merupakan suatu kerajinan khas dari warga Gresik yang digunakan untuk menyambut bulan Ramadan ya, terutama pada malam Lailatul Qadar ya, untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Dan ini biasanya sih di 10 hari yang terakhir ya di bulan Ramadan atau di bulan puasa. Nah, di sini ini warga banyak yang membeli lentera atau lampion model kayak gini ya, berbentuk seperti kubus dengan 4 sisi. Nah, kemudian digantungkan disertai dengan ada apinya ya, di situ ada lampu apinya yang kecil. Nah, dari damar kurung sendiri, ini secara etimologi atau asal katanya ada damar itu artinya lampu yang mengeluarkan cahaya dari api kecil, sedangkan kurung ini artinya tempat tinggal dari hewan yang ya lebih menuju ke istilah kandang lah atau sangkar burung ya, yang diletakkan dengan cara digantung, jadi gitu. Nah, secara arti keseluruhan damar kurung ini adalah lentera yang digantung. Kemudian kalau dari bentuknya, ini jangan dibayangkan dengan lampion yang berasal dari Cina ya, atau dari Tiongkok, tapi ini lebih condong atau mirip dengan lentera yang ditemukan di daerah Jepang. Oke. Terus kemudian untuk bentuknya sendiri, ini ada berbentuk kubus, memiliki 4 sisi, terus kemudian memiliki hiasan pada atas berbentuk segitiga siku-siku kembar atau segitiga sama sisi kembar yang membentuk huruf M pada atas lentera. Kemudian memiliki penyangga pada bawah lentera dan juga dilapisi kertas dengan gambar 2 dimensi. Nah, untuk perkembangannya sendiri sebenarnya sih damar kurung ini merupakan suatu kerajinan yang sebenarnya sudah berkembang sejak zaman dulu ya, sejak zaman ini Majapahit ya, kayak gitu. Tapi
ini berhasil dipopulerkan oleh seorang wanita yang bernama Mas Mundari. Nah, tokoh ini kemudian yang ya waktu itu semasa hidupnya, karena memang sudah almarhum ya, sudah meninggal beliaunya. Nah, ini ternyata menjual ini ya, kerajinan kayak gini ini di ini ya, di makam Sunan Giri, jadi kayak gitu. Terus kemudian ya udah dari situ kemudian banyak orang yang tertarik untuk membeli, dan akhirnya menjadi semacam inilah kebiasaan ya bagi masyarakat di sana yang kalau menjelang ini sih malam-malam Lailatul Qadar ini membeli lampu inilah gitu. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, ini sebenarnya sudah sejak zaman dulu ya, sejak zaman Hindu Buddha ini sudah ada damar kurung. Tapi sayang ya, tidak tidak banyak yang tahu damar kurung ini, dan keberadaannya itu memang hampir punah sampai kemudian diperkenalkan oleh tokoh Mas Mundari ini ya. Terus kemudian untuk gambarnya ya gambar-gambar yang ini aja sih, gambar-gambar yang menunjukkan aktivitas masyarakat Gresik seperti pengantin, ada acara khitanan, acara hajatan, kemudian ada kegiatan sehari-hari seperti mungkin berbelanja ya. Kemudian ada orang naik mobil, naik pesawat dan sebagainya yang dibuat dengan cara apa ya, gaya anak-anak gitulah. Dan memang ya ada sih pakem-pakem yang diikuti, seperti harus punya mahkota segitiga di atasnya yang menyimbolkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian segitiga mengarah ke bawah mengandung makna bahwa Tuhan menurunkan berkah ke bumi. Kemudian masing-masing sisi dibagi menjadi 2 babak cerita. Nah, tapi sayangnya ya setelah populer waktu itu, dan sempat Mas Mundari ini karyanya dikoleksi oleh Presiden RI kedua, yaitu Presiden Soeharto, dan kemudian banyak juga yang mengikuti, tapi nggak sepopuler atau mungkin nggak setekun dari ini Mas Mundari. Ya jelasnya ya setelah ditinggal mati, fenomenal damar kurung ini mulai meredup sampai akhirnya dibuatlah upaya untuk melestarikan damar kurung ini supaya tidak hilang ya. Dan akhirnya ya dibuatlah di dinding-dinding, di kaos, di batik juga, dan juga di arsitektur bangunan supaya damar kurung itu tidak punah ya. Dari yang tadi hanya cuma keluarganya sendiri ya, keluarga Mas Mundari, dan juga dengan peralatan seadanya dari kertas minyak yang diwarnai dengan pewarna makanan, tapi sekarang sudah berbagai macam ya, dan ada festivalnya juga. Oke, makasih banget sudah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.